الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده جل جلاله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون، hadirin dan hadirat jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada kita untuk kita banyak bertakbir, banyak bertahmid, banyak memuliakan Allah Azza wa Jal di hari yang fitri ini, di hari yang penuh dengan kebahagiaan dan di hari yang penuh dengan kesucian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya termasuk dari kalangan hamba-hamba yang keluar dari bulan Ramadan yang suci dalam keadaan suci pula dari segala macam bentuk noda dan dosa. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu meninggalkan kita di tahun ini, jamaah sekalian. Sementara tidak ada jaminan bagi kita seluruhnya untuk bisa mendapatkan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ramadan telah berlalu dan telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat. Siapa saja dari kalangan hambanya yang tahu akan kemuliaannya, memanfaatkan hari-harinya, malam-malamnya, subuh dan sore harinya untuk beristighfar, untuk berdoa, untuk beramal, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Rabbul Alamin. Bagi setiap hamba yang tidak tahu akan kadar kemuliaan bulan Ramadan, yang telah menyanyiakan bulan suci Ramadan, dia biarkan lewat begitu saja dengan kesibukan-kesibukan dunia, dengan berbagai macam kesibukan-kesibukan yang melalaikan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah orang-orang yang telah melalui Ramadannya di tahun ini dalam keadaan mereka telah menghabiskan waktu itu untuk beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bertaubat akan setiap dosa-dosa yang telah dia lakukan selama ini.
Berbahagialah mereka yang telah menghidupkan Ramadannya dengan qiraatul Quran, puasa Ramadan, dengan qiyamul lail, dan berbagai macam amalan yang mulia yang lainnya. Kemudian jemaah sekalian, hendaklah mereka segera mengharapkan agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap amalan yang telah dia lakukan di bulan Ramadan ini. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah kita capai. Jangan pernah merasa puas dengan ibadah yang telah kita lakukan, karena tidak ada jaminan akan dikabulkan di sisi Allah Azza wa Jal. Walaupun kita senantiasa berharap akan perkara tersebut, jamaah sekalian. Naam, oleh karena itu tetaplah berharap, tetaplah meminta di akhir Ramadan ini, di awal bulan Syawal ini, setelah amalan besar itu, minta agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap amalan-amalan kebajikan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Oleh karena itu jamaah sekalian, sebagian salafus salih di saat tatkala mereka telah melakukan amalan besar, mereka itu telah mengharapkan untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, di antara mereka ada yang mengatakan, "Lau kuntu a'lam anna Allah taqabbala minni mithqala habbatin aw mithqala khardalin, la da'awtu Allah, la rajautul maut." Katanya, seandainya saya tahu betul, saya yakin betul bahwa sudah ada amalan saya yang dikabulkan oleh Allah, walaupun hanya seberat biji yang terkecil, maka saya sudah mengharapkan kematian untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang benar kecintaannya kepada Rabb-Nya dan senantiasa rindu untuk segera kembali kepada Allah ketika dia sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan amalan kebajikannya. Allah Subhanahu wa taala telah meridainya. Itulah kerinduan yang terbesar yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Bukti dari sebuah cinta yang terbaik hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak rindu jamaah sekalian, seorang yang beriman telah mengorbankan segala apa yang telah dia miliki dalam kehidupan dunia untuk menggapai kecintaan Sang Pencipta. Mereka adalah orang-orang rela melakukan apa saja, rela berkorban, rela untuk menderita dan mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan ini untuk mendapatkan kecintaan Allah Rabbul Alamin, untuk mendapatkan kecintaan Sang Pencipta yang senantiasa dia rindu-rindukan untuk segera kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, datang dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'a Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa'a Allah kariha Allahu liqa'ah." Siapa saja yang cinta, senang, gembira untuk segera berjumpa dengan Allah, maka Allah pun telah cinta segera untuk berjumpa dengannya. Dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci untuk berjumpa dengannya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Awa karahiyatul maut ya Rasulullah, fa kulluna yakrahul maut." Wahai Rasulullah, apakah yang kamu maksudkan itu adalah bencinya seseorang untuk bertemu dengan kematian? Setiap kita benci untuk mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa dzalika ya Aisyah." Bukan itu yang saya maksudkan wahai Aisyah. Walakinnal 'abdal mu'min idza ja'ahu malakul maut basyarahu biridwanillah wa maghfiratihi radiya liqa' Allah faradiyallahu liqa'ah. Tapi yang dimaksudkan wahai Aisyah, kata Nabi, tatkala seorang hamba telah didatangi oleh kematian, telah didatangi oleh malakul maut, maka para malaikat memberikan berita gembira kepadanya, memberikan berita gembira kepadanya
akan ampunan dari Allah, akan keridhaan Allah terhadap dirinya, maka dia pun rindu untuk segera berjumpa dengan Allah, maka Allah pun ridha untuk berjumpa dengannya. Demikian pula tatkala seorang hamba yang fajir, kata Nabi, awil kafir, idza ja'ahul malakul maut, tatkala telah didatangi oleh kematian, datang kepadanya malakul maut, basyarahu bisakhatillahi wa ghadabi, para malaikat akan memberikan berita kepadanya akan kebencian Allah dan kemurkaan Allah terhadap dirinya. Fakariha liqa Allah, mereka pun benci untuk berjumpa dengan Allah. Karihallahu liqa'ah, Allah pun benci untuk segera berjumpa dengannya. Allahu akbar walillahil hamd. Betapa gembira orang-orang yang telah diberikan berita gembira akan surga Allah dan keridhaan Allah, kerinduan Allah, keinginan Allah untuk segera berjumpa dengannya pada hari kiamat. Pada detik-detik tatkala dia didatangi oleh malakul maut. Naam. Maka dari itu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, menyatakan keimanannya kepada Allah dan siap menghadapi setiap konsekuensi daripada kalimat Rabbunallah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka konsisten di atas keimanan ini sampai ajal menjemput. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepadanya di akhir kematiannya. Para malaikat akan turun kepadanya di saat tatkala malakul maut siap untuk menjemputnya. Para malaikat akan berkata kepadanya, "Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dipersiapkan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah." Para malaikat akan berkata, kami adalah penolong-penolong kalian ketika kalian berada dalam kehidupan dunia, dan di akhirat kelak kami adalah penolong-penolong kalian, wahai orang-orang yang beriman. Betapa gembira mereka jamaah sekalian. Betapa gembira. Bagaimana mereka tidak rindu untuk segera kembali kepada Allah. Itulah kerinduan tertinggi yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Karena di akhir kehidupannya diberikan berita gembira oleh para malaikat. Bahwasanya surga sudah menunggu kamu. Allah telah ridha kepadamu. Kami adalah penolong kamu dalam kehidupan dunia. Dan kelak dalam perjalananmu ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami adalah penolong-penolong kalian. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, kegembiraan yang tertinggi, yang terbesar, yang dimiliki seorang hamba yang beriman, naam, mukmin dan mukminah, tatkala datang kepadanya malakul maut, maka senyum indah tersungging di bibirnya untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat tatkala orang-orang kafir dan fajir, tatkala mereka didatangi oleh malakul maut, justru mereka berada di atas gundah gulana. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, naam, agar setiap amalan kita dikabulkan oleh Allah, kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita adalah orang-orang yang rindu untuk segera berjumpa dengan Allah. Allah pun akan rindu untuk, Allah akan ridha untuk segera berjumpa dengan kita jamaah sekalian. Perhatikan para salafus salih, para pendahulu kita yang salih, bagaimana besarnya kerinduan mereka untuk segera berjumpa dengan Allah. Bahkan jamaah sekalian, di pelupuk mata mereka hanyalah perjumpaan dengan Allah. Prioritas utama mereka dalam berbuat, dalam beramal, dalam berucap, dalam melangkah,
tatkala berdiri, tatkala berbaring, tatkala dia duduk, prioritas utamanya adalah menggapai keridhaan Allah, karena itulah kerinduan yang tertinggi yang mereka miliki. Perhatikan jamaah sekalian. Apa yang menyebabkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, tatkala beliau didatangi oleh malakul maut, nafasnya tersengal-sengal, menahan sakit, tapi bersamaan dengan itu jamaah sekalian, di detik-detik sebelum beliau meninggal, beliau berkata, marhaban bil maut, marhaba, selamat datang kematian, selamat datang. Selamat datang kematian, kata beliau. Zairun mughayyab, dia adalah penziarah, dia adalah penziarah yang menjadikan kita akan gaib dari kehidupan dunia ini. Habibun jaa ala faqah, sang kekasih telah datang dalam keadaan saya berada di atas kemiskinan. Perhatikan jemaah sekalian. Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, Allahumma inni qad kuntu akhafuka faqad asbahtu arjuk. Ya Allah, dahulu selama ini tatkala saya hidup dalam kehidupan dunia, saya senantiasa takut kepadamu, tapi pada hari ini saya telah berharap untuk segera berjumpa denganmu ya Allah. Naam, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala an. Tatkala Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala an di akhir kematian beliau, di akhir kehidupan beliau, tatkala kematian datang kepadanya, apa yang beliau katakan? Allahumma in kunta ta'lam anna al-faqra ahabba ilayya minal ghina was-suqma ahabba ilayya minas sihha wal mauta ahabba ilayya minal 'aish fasahhil alayya al-maut hatta alqaak. Kata Hudzaifah bin al-Yaman, ya Allah, sesungguhnya engkau sangat mengetahui bahwa saat ini kefakiran lebih saya cintai daripada kekayaan, penyakit lebih saya cintai daripada kesehatan, dan kematian jauh lebih saya cintai daripada kehidupan dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu ya Allah, fasahhil alayyal maut, mudahkan kematian untuk saya, hatta alqaq, untuk saya bisa segera berjumpa denganmu ya Allah. Perhatikan jamaah sekalian, apa yang menyebabkan mereka berdoa seperti itu di akhir kehidupan mereka? Semuanya karena kerinduan yang terbesar mereka adalah segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala terjadi peristiwa perang Badar jamaah sekalian, tatkala perang Badar telah terjadi, kedua pasukan kaum muslimin dan orang-orang kafir sudah saling berhadapan, siap untuk saling menyerbu. Tatkala itu jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan beliau memimpin langsung pasukan kaum muslimin. Tatkala itu beliau bersabda, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai pasukan kaum muslimin, bangkitlah kalian untuk menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tatkala itu jamaah sekalian, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda penunggang kuda, tatkala itu berada di atas kuda perangnya dengan seluruh perlengkapan perang yang telah siap di tangannya, dan di tangan kanannya ada segenggam kurma yang dia memakannya. Tatkala dia mendengarkan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk segera menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi, maka pemuda ini jamaah sekalian, Umair ibn Hammam radhiyallahu taala an, apa beliau katakan? Kalau saya menghabiskan kurma-kurma ini, kapan saya segera berjumpa dengan Allah? Maka dia lemparkan seluruh kurma yang berada di genggamannya. Kemudian dia maju ke kancah peperangan, berjuang fi sabilillah sampai dia terbunuh dan benar-benar menggapai maksudnya untuk segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu jamaah
jemaah sekalian, yang menyebabkan adalah kerinduan terbesar mereka adalah untuk segera berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa peperangan yang lain. Naam, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia tatkala itu dibidik oleh panah musuh sampai mengenai punggungnya dan tembus ke dadanya. Tatkala itu jemaah sekalian, apa yang terjadi? Beliau mengambil cucuran darah yang ada yang menetes dari tubuhnya, kemudian dia mengusapkan darah itu ke wajahnya seraya mengatakan, "Fuztu wa rabbil Ka'bah, fuztu wa rabbil Ka'bah." Saya sudah berhasil demi Tuhannya Ka'bah. Saya telah berhasil demi Tuhannya Ka'bah. Orang-orang kafir heran akan ucapannya. Ternyata dia telah berhasil. Dia merasa berhasil. Dia merasa beruntung karena segera berjumpa dengan yang dia rindukan selama ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa besar kerinduan beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam, diriwayatkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ja'ala yataghashahu al-karb." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi kematiannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat sangat menderita, wajahnya terkadang memerah, terkadang menjadi pucat pasi. Itulah yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tatkala Nabi tidak mampu lagi mengeluarkan suaranya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Fawada'tuhu baina haqinati wa dhaqinati." Saya pun mengambil kepala Nabi dan saya sandarkan di dadaku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Fara'aituhu yutamtimu bikalam. Saya pun melihat Nabi mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak lagi disertai dengan suara. Nabi tidak mampu lagi untuk bersuara jamaah sekalian di akhir kehidupannya. Dan apa yang terjadi? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, faqarrabtu udhunayya. Saya pun mendekatkan kedua telingaku ke bibir Nabi untuk mendengarkan apa yang beliau ucapkan. Faidha yaqul, kata Aisyah, ternyata saya dengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Ya Allah, saat ini saya telah memilih untuk segera berjumpa denganmu. Untuk segera berjumpa denganmu. Saya memilih untuk bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang salih. Mereka adalah sebaik-baik kawan, sebaik-baik teman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat telunjuknya ke langit, kata Aisyah. Kemudian Nabi bersabda, "Allahumma rafiqul a'la." Ya Allah, saya memilih tempatmu yang tertinggi. Kata Aisyah radhiyallahu taala an, "Fa araftu hina idzin annahu makhtarana, annahu qad ikhtara Allah." Saat itu saya sudah yakin bahwa Nabi tidak lagi memilih kami keluarganya yang mencintai beliau. Nabi tidak lagi memilih para sahabatnya yang menunggu kesembuhan beliau. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memilih untuk segera kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sang kekasih. Nabi sudah sangat rindu untuk berjumpa dengan Allah, yang mana sebelumnya jemaah sekalian, Nabi sudah memberikan isyarat tatkala beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya jemaah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'abdan qad khayyarahu Allah baina zahratid dunya wa ma 'indallah fakhtara ma 'indallah." Kata Nabi, sungguh ada seorang hamba yang sudah diberikan pilihan oleh Allah antara kesenangan-kesenangan dunia sesuai dengan kehendaknya akan diberikan oleh Allah, atau dia memilih untuk kembali ke haribaan Allah, dan hamba itu sudah memilih untuk kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sahabat tidak ada yang sadar, tidak ada yang faham akan kerinduan Nabi terhadap Rabbnya, kecuali hanya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menangis dengan tangisan yang sangat keras
seraya beliau berkata, "Fadainaka ya Rasulullah bi abaina wa ummahatina." Hanya Abu Bakar yang sadar, yang faham kalau Nabi sudah sangat rindu untuk segera berjumpa dengan sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sampai di mana kerinduan kita terhadap Tuhan kita, jamaah sekalian. Mereka para salafus salih telah membuktikan kerinduan mereka kepada Tuhannya. Adapun kita jamaah, adapun kita sampai berapa besar kerinduan kita untuk berjumpa dengan Allah. Ketika Allah perintah kita, kebanyakan kita lalai dari perintah tersebut. Ketika Allah larang kita, kebanyakan kita melanggar daripada larangan tersebut. Ketika Allah mengajak kita untuk berkurban, kebanyakan kita lebih memilih kesenangan-kesenangan dunia daripada tabungan kita untuk negeri akhirat, untuk segera berjumpa dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin seorang hamba bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan gembira, ridha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka sendiri tidak punya kecintaan dan kerinduan untuk segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, kebahagiaan tertinggi orang-orang yang beriman dan puncak kenikmatan yang mereka rasakan dari seluruh kenikmatan yang mereka telah rasakan selama ini adalah tatkala mereka berhasil berjumpa dengan sang kekasih Allahu Rabbul Alamin di dalam surga nanti, tatkala mereka kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan tertinggi orang-orang yang beriman, jamaah sekalian. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah pada hari itu, ada wajah pada hari kiamat berseri-seri di hadapan Allah, bergembira ria. Kenapa jamaah sekalian? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka benar-benar berjumpa dan melihat ke wajah Rabbnya pada hari kiamat di dalam surganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita jamaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Kapan penduduk surga sudah masuk ke dalam surganya, Allah Subhanahu wa taala memberikan semua kenikmatan surga yang mereka inginkan di dalam surga. Lahum ma yasha'una fiha. Mereka akan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan di dalam surga. Kemudian jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Allah berfirman kepada para penduduk surga, "Hal azidukum?" Masih mau saya tambahkan nikmat kalian? Para penduduk surga akan berkata, "Alam tubayyid wujuhana wa alam tubida wujuhana wa tudkhilana al-jannah wa tunjina minan nar." Ya Allah, bukankah kamu telah menjadikan wajah kami berseri-seri, bergembira ria pada hari ini? Bukankah kamu telah masukkan kami ke dalam surga, tempat yang terindah, dan kamu sudah selamatkan kami dari neraka, tempat yang tercela? Apalagi yang akan kami dapatkan ya Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayakshiful hijab." Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab antara dirinya dengan para hambanya, menyingkap pembatas antara dirinya dengan hambanya. Orang beriman pun melihat wajah Allah. Di saat itulah jamaah sekalian, di saat itulah orang-orang yang beriman benar-benar merasakan kegembiraan yang tak berhingga. Mereka lupa dengan semua kenikmatan surga yang mereka rasakan selama ini. Mereka telah merasakan betapa kebahagiaan terbesar mereka. Kenapa jamaah sekalian? Zat yang selama ini diibadahi,
Zat yang selama ini dirindukan, zat yang selama ini dia rela menderita untuk mendapatkan keridhaannya, ternyata mereka sudah berjumpa dengannya. Zat yang selama ini mereka rindu-rindukan, mereka ibadahi dan tidak pernah melihatnya. Tatkala itu mereka melihat benar ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Orang-orang yang telah melakukan kebaikan akan mendapatkan kenikmatan surga wa ziyadah, dan akan ada tambahannya, dan tambahannya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah an-nadharu fi wajhillahil karim, melihat ke arah wajah Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Kata Allah, siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, berhasil bertemu dengan Allah, berhasil melihat wajah Allah, kenikmatan yang tertinggi yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, hendaklah dia beramal amalan salih dan jangan melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka dari itu jemaah sekalian, harapkan segera perjumpaan dengan Allah dalam keadaan selamat. Naam, cepat atau lambat kita pasti akan kembali ke haribaan Allah. Cepat atau lambat kita pasti akan kembali ke haribaan Allah. Hanya yang menjadi permasalahan jemaah sekalian, adakah kita selamat nanti di hadapan Allah? Akankah kita termasuk dari kalangan hamba yang bergembira ria di dalam surga Allah? Termasukkah kita hamba-hamba yang benar-benar rindu untuk segera kembali kepada Allah, sehingga Allah pun rindu untuk berjumpa dengan kita pada hari kiamat, berhasil berjumpa langsung dengan Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kita berharap semoga kita dan seluruh keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, mereka adalah orang-orang yang berhasil mendapatkan kebahagiaan tersebut. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhika yawmal qiyamah. Allahumma inna nas'aluka hubba liqa'ika yawmal qiyamah hatta nalqaq. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.